perkenalkan, nama saya Fazlia. Saya di sini dari Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan pada anak usia dini. Konsep dasar pendidikan filsafat pada anak usia dini itu dirumuskan menjadi yang pertama itu adanya tempa, yang kedua adanya asah, asih, dan asuh. Yang pertama itu adalah tempa. Tempa itu adalah untuk mewujudkan kualitas fisik pada anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan sehingga anak memiliki fisik yang kuat, lincah, daya tahan, dan memiliki disiplin yang tinggi. Yang kedua adalah asah. Asah itu berarti memberi dukungan kepada anak supaya dapat belajar sambil bermain agar anak itu dapat memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Dan yang ketiga adalah asih. Asih itu pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kehidupan pada anak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat mengembangkan pertumbuhan dan perkembangannya, misalnya adanya perlakuan kasar, penganiayaan fisik, mental, dan eksploitasi. Dan yang keempat itu adalah asih. Asih itu dia melalui pembiasan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri pada anak. Contohnya itu dalam hal yang pertama, integrasi, iman, dan takwa, dan adanya rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, sportivitasnya, jiwa kebersamaannya, demokratis, dan tahan uji. Dan pandangan para filosof mengenal pendidikan anak usia dini pada abad 18 diantaranya yang pertama Martin Luther. Konsep pendidikan yang dikembangkan Martin Luther itu adalah yang pertama, sekolah adalah tempat di mana anak belajar membaca, menulis, bermain musik, berhitung, olahraga, dan sekolah adalah tempat mengembangkan seluruh kemampuan akademik anak, bahkan perkembangannya anak. Dan yang kedua, John Amos Comenius. Konsep dasar yang dikembangkan oleh John Amos Comenius itu adalah pendidikan harus dimulai sejak tahun-tahun awal. Pendidikan memperhatikan aspek kematangan. Pembelajaran terbaik terjadi ketika indera anak itu terlihat secara langsung, yaitu dengan menggunakan benda-benda nyata yang masih sangat mampu dibuat oleh anak itu. Dan ketiga itu adalah menggunakan buku yang ada ilustrasi. Dan yang selanjutnya itu adalah John Locke. Ia berpendapat bahwa anak sebagai kertas putih atau tablet kosong, sehingga anak itu berada di dalam lingkungannya yang sangat berpengaruh di dalam proses pembuatan karakter seorang anak. Dan jadi yang keempat itu adalah John Jacques Rousseau. Ia berpendapat bahwa pendidikan anak itu disesuaikan dengan anak yang baru lahir sampai usia 5 tahun melalui kegiatan fisik. Dan pandangan filosof pada abad 19 itu yaitu yang pertama adalah menurut Froebel. Yaitu menurut Froebel itu guru harus bertanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan anak. Jadi guru itu juga harus bisa mengasih motivasi kepada anak tersebut. Jadi anak itu dia akan lebih nangkap apa-apa aja sih materi yang akan dijelaskan oleh guru tersebut. Jadi jika anak tersebut tidak menyukai pembelajarannya, jadi seorang guru akan memberi dia motivasi untuk terus giat belajar walaupun dia tidak suka dengan pelajaran yang akan diberikannya. Dan pada konsep dasar ini terdapat konsep dasar menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu setiap manusia itu memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya, dan juga pada pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran pada seorang anak, dan fisik. Yang terakhir itu adalah pendidikan harus dilakukan melalui 3 lingkungan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi cuman ini yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar pendidikan filsafat pada anak usia dini atau konsep dasar yang ada di PAUD.